Kak Nevi, Bang Hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya Supriyono mau tanya ini buat Hamba Allah. Tadi siang menyampaikan dalam pendalaman ketuhanan. Ini saya catat ini tuh belum begitu jelas, Bang Hamba Allah. Kata istilah asma. Nomor 1, nomor 2 isim, nomor 3 ismi. Lah ini minta penjabarannya, Bang Hamba Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang Ini saya catat ini, Bang Hamba Allah. Tentang asma, isim. Iya. Ini kita bahas kemarin ya. Tadi siang. Tadi siang. Itu, Bang. Di siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini saya kasih gamblang ya. Ini saya kasih biar kita mudah cerna. Awaludin marifatullah. Awalnya agama karena mengenal alif, lam, ha. Ya berarti bukan Tuhan ya. Berarti nama Tuhan. Ya. Inilah makanya dikatakan kalau azan itu Allahu Akbar, ya kenapa artinya dia memanggil isimnya, yang datang artinya isminya. Ya. Yang datang adalah asmanya, karena di dalam diri manusia ada ini artinya isminya ya. Ya, makanya lebur kita dalam asma ini. Ya, lebur kita dalam asma. Asma alif lam ha tadi lebur. Ya, menjadi yang terlihat. Ya. Menjadi yang terlihat dan dikatakan isim, zuhir bagi kita, ya, atau domir, ya, isim. Nah, karena apa? Di dalam ada ismi ini sudah maujud menjadi isim. Nah, makanya saya katakan inilah artinya bagaimana kita menggampangkan. Ya. Namaku Allah, wujudku Muhammad. Yang zuhir ini siapa? Nah, yang kelihatan ini siapa? Nah, itu yang paling artinya mudah kita cerna. Ini sebenarnya sama aja, ya, asma, ismi, dan isim itu. Lebur asma dalam ismi, lebur ismi dalam isim. Lebur isim dalam ismi. Lebur asma, lebur wujud kita artinya lebur menjadi zohir bagi kita. Sama sebenarnya yang saya pahamkan dengan surat An-Nas yang menguasai diri manusia itu. Makanya kalau kita mengatakan Tuhan, jangan kita keluar dari luar. Ya. Ya, kita bertuhan dengan Tuhan kita sendiri. Udah nggak ada tuh. Ya, tapi kalau kita lagi mau bertanya mana siapa pemilik nyawa, siapa pemilik itu ruh, itu kita tidak diberikan keimanan sampai di situ. Tidak kita diberikan kajian sampai di situ karena Al-Quran hanya mentok 30 juz. Hanya pada surat An-Nas tentang ilahin nas, tentang Robbil Alamin, Robbin Nas, penguasa manusia, raja manusia. Kita tidak diberikan lagi keimanan oleh Allah atau bagaimana sampai kepada pemilik nyawa. Jadi yang kita patuhi apa yang di dalam diri kita yang sebagai isim, ismi bagi diri kita. Karena ismi ini sudah maujud menjadi zahir kita. Asma sudah lebur tuh. Asma udah lebur. Asma tadi alif lam ha Allah. Berarti aku Allah, namaku Allah, wujudku Muhammad, dan yang kelihatan ini adalah siapa. Dan di dalam ini kan sudah maujud tuh, sudah menjadi zahir bagi kita. Makanya selama ini yang kamu cari-cari, selama ini yang kamu panggil Tuhan adalah dirimu sendiri.
Pandanglah dirimu, itulah makanya kalau kita bercermin sahabat beriman, itulah dia yang kita cari-cari selama ini. Itulah dia, bukan dirimu di situ, bukan dirimu yang ini Tuhanku, apakah engkau ini apakah aku ini Tuhan? Ya, kami adalah kamu adalah Tuhanku ya Rob, Robinas. Tuhannya manusia yang menguasai manusia itu di dalam diri mereka masing-masing. Kan dalam Al-Quran ada yang kata meniupkan. Tidak perlu lagi kita cari siapa yang meniupkan. Hanya Allah memberikan bagaimana tafsir, bagaimana dalam Al-Quran mengatakan kalau sudah sempurna kejadiannya, kalau sudah saya tiupkan itu saya punya nyawa di dalam diri kamu, kamu sujud kepadanya tuh, kamu sujud, kamu tunduk kepadanya. Apabila sempurna kejadiannya, maka kutiupkan ruku, maka tunduklah kamu kepadanya. Cuma sebatas itu. Sudah nggak bisa kita keluar dari diri kita. Kalau kita mau mengatakan siapa ini, bolehlah kita sahabat beriman. Siapa pemilik, siapa yang meniup. Kalau kamu yang mengatakan yang meniup itu adalah Tuhan, artinya pemilik, berarti kamu sudah prasangka, sudah praduga, sudah pasif. Berarti kamu sudah membayangkan Allah itu seperti sosok, seperti cahaya, seperti kayak sesuatu yang besar. Makanya ikutilah dia, itu yang dikatakan itu nyawa, sir bagi Allah, yang dikatakan nyawa, ihdina siratal mustaqim. Makanya kalau kesadaran ini sahabat beriman, kalau akal ini sudah lumpuh, akal ini sudah lumpuh, pikiran ini sudah jernih, kita akan meneteskan air mata sahabat beriman. Sesungguhnya selama ini saya mencari-cari padahal sudah ada di depan diri saya. Padahal selama ini yang saya sebut Tuhan, padahal sudah ada di depan diri saya. Tidak ada alasan, kata Allah, untuk kamu mencari aku dengan alasan antara waktu, artinya jarak dan waktu. Karena sesungguhnya aku ini lebih dekat daripada urat lehermu. Apakah engkau tidak mengerti? Apakah engkau tidak melihatnya? Apakah mereka tidak mengerti tentang kejadian asal-usul mereka, dari mana mereka datang? Inilah yang kita cari-cari, yang kita panggil ya. Kan sudah dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain aku. Makanya dikatakan hu itu aku. Kalau kita masih mengatakan Tuhan di sana, aku di sini, itu masih berhala sahabat. Tidak ada artinya Islam artinya mengajarkan tentang Tuhan di sana, aku di sini. Tapi bagaimana kita mengimani seperti apa yang dikatakan dalam Al-Quran? Tentang apa yang dikatakan kitabnya manusia, yaitu surat An-Nas. Man Rabbuka, Rob, ilah Tuhan, ilahinas Tuhannya manusia. Rob nyawa, wujud. Itulah yang tidak memiliki sifat mati, yang tidak memiliki sifat mati sahabat beriman. Inilah yang artinya yang dihembuskan oleh Tuhan. Tapi kita tidak bisa sampai di artinya mengatakan lagi siapa ya Tuhan itu. Tidak bisa lagi kita mengatakan siapa yang menghembus ini. Kenapa Al-Quran sudah membatasi kita? Kenapa? Karena kita ini belum ada yang meninggal lalu menceritakan sesuatu yang ada di sana, sesuatu apa yang terjadi di akhirat. Inilah asma.
lebur menjadi isim atau diri kita ini yang diri kita ini. Nama bagi kita itu adalah Allah, ya. Aku adalah isim atau yang terlihat. Wujudku adalah ismi. Lebur kita. Makanya jangan lagi kita berputar-putar mencari mana Tuhan. Itu makanya dikatakan al-zikri itu sudah lagi mengkalamkan. Untuk apa kita mengkalamkan? Kalau kita masih mengkalamkan, masih berjarak dong. Kalau kita masih mampu menyebut, berarti masih berjarak. Kalau kita masih meminta ya Allah, berarti masih berjarak. Bukankah dia di sebalik cahaya yang terang benerang? Terang tuh dia tuh. Makanya kalau kita memandang dengan mata zahir kita, sahabat beriman, tidak akan mampu. Makanya yang memandang itu dengan mata batin kita. Biar akal ini tidak ikut campur. Biar pikiran kita ini tidak ikut campur. Makanya dipandang secara lahiriah, secara batiniah. Kalau kita mandang dengan cara zahir kita, dengan memandang dengan cara akal kita, pikiran kita, nafsu kita, ya palingan juga kita ngomong, kita ini kan manusia, kita ini kan makhluk, kita ini kan ciptaan. Itu tuh kata-kata pikiran, kata-kata keraguan bagi diri kita. Makanya kita berjuang itu harus mutlak, harus benar. Kita merasakan, kita mengalami. Makanya dalam Al-Quran banyak mengatakan tentang perjumpaan. Memang kalau sudah berjumpa berarti melihat. Di sebalik ilahiyahnya, di sebalik cahayanya, nuri ilahiyahnya, di sebalik nuri ilahiyahnya ada apa? Di sebalik nyawa kita ini ada apa? Bukankah ini sudah nyata, sudah terang benerang nih? Apakah kita buta memandangnya? Apakah dunia ini lebih indah daripada aku, kata Allah? Sehingga engkau buta memandangku, kata Allah. Apakah dunia ini lebih indah, kata Allah, sehingga engkau artinya tidak mampu memandangku, tidak mampu berjumpa dengan diriku? Kita beriman dengan cara Al-Quran, sahabat beriman. Kalau kita berkeok-keok, bertele-tele, mencari Tuhan di luar diri, tidak akan juga sampai mati pun tidak akan berjumpa dengan Allah itu. Karena kita sudah menjadi prasangka bahwa Allah itu goib. Dia memang sudah goib kok. Dia sudah memang udah nggak kelihatan, udah kosong tuh. Tapi dia ada. Nih yang ada nih, udah terang nih. Udah terang nih. Dan nampak terang beneran. Ini udah lihat TikTok nih. Makanya inilah Umi yang mengatakan kepada saya. Waktu saya lagi pulang libur mondok ya. Pulang tuh. Saya itu orangnya sombong sekali waktu itu. Waktu masih masa-masa pondok. Luar biasa sombongnya, sahabat beriman. Sehingga saya menzolimi, sehingga saya membantah keluarga saya itu dengan mampu melumpuhkan akal saya. Ada satu kata yang mampu melumpuhkan pikiran saya. Ada satu kata yang mampu melumpuhkan keakuan saya. Ada satu kata Umi yang mampu melumpuhkan keyakinan saya terhadap Allah. Kalau Umi mengatakan bagaimana kepada saya, lalu Umi mengatakan, kamu jangan sembah Tuhannya ustadzmu, kamu sembah Tuhanmu sendiri. Lalu aku di situ mengatakan, berarti Tuhan banyak, tidak banyak. Kalau saya mengatakan Tuhan itu banyak, berarti sudah melewati daripada diri saya, berarti sudah mengatakan pemilik nyawa. Lalu Umi memberikan saya Al-Quran dan membuka surat An-Nas. Itu batasanku.
Kita cukup hanya mengimani di dalam diri kita. Batasan tuh. Gak ada 31 juz, gak ada. Makanya dikatakan surat An-Nas adalah kitabullah atau kitabnya diri, kitab diri kita. Tapi kalau ada pemahaman masih bertele-tele mencari Tuhan dari luar diri ke sana kemari, kadang-kadang dikaji di pohon, kadang-kadang dikaji di langit, kadang-kadang dikaji di laut, bakalan mati, artinya bakalan juga sampai ada dan kita nggak bakalan ketemu. Karena Allah itu nggak mau dikaji, Allah itu nggak mau dikenal lewat pohon, lewat gunung, lewat langit, nggak mau. Tapi bagaimana kita ingin mengenal Allah, harus kita mengkaji diri kita karena kita asalnya dari Dia dan kembali kepada Dia. Jadi matikanlah, intinya di sini matikanlah sifat keakuan diri kita untuk berjumpa sebetul-betulnya diri itu. Untuk berjumpa sebetul-betulnya kesadaran itu. Matikan rasa sombong biar kita ketemu kesadaran itu. Jangan cuma kita hanya mendengar. Kita mendengar pemahaman sana sini, tapi kita tidak menjalankan. Kita bagaimana harus bertuhan, harus mengalami tafsir dan tajrid. Makanya kita lulukan apa yang ada dalam pikiran kita. Kita lulukan apa sifat keakuan dalam diri kita yang selama membuat diri kita ini terhijab. Sehingga membuat domir ini, membuat isim ini terhijab. Menjadikan hijab bagi diri kita. Karena apa? Hanya keakuan dari sahabat beriman yang menebal dalam diri kita sehingga kita tidak sudah umur tua tidak pernah berjumpa dengan Allah. Karena apa? Dihijab oleh keakuan diri kita ini. Inilah dia yang kamu cari selama ini. Inilah dia sudah maujud. Sisa kita bagaimana kita memadamkan sifat keakuan diri kita ini. Bagaimana kita membunuh diri kita ini. Bagaimana kita mematikan, bagaimana kita patuh, bagaimana kita taat dengan Dia. Patuh taat itu, sujud itu bukan berarti kita sujud, taat, patuh. Sahabat beriman. Nah, sekarang udah tahu sahabat berimannya. Sekarang udah kita paham nih. Sisa apa sekarang? Sisa bagaimana kita melumpuhkan, sisa bagaimana kita meninggalkan keakuan dalam diri kita. Kita matikan dalam diri kita, artinya matikan sekarang. Kalau kita mau ingin benar-benar sadar, kita mau ingin benar-benar kembali kepada Allah, ya matikan diri kita sekarang. Kita mulai dari sekarang. Kalau kita sudah mampu sahabat beriman, nanti Allah akan membukakan segala pintu rahmatnya, Allah akan membuka segala pintu hidayahnya, Allah akan menjabarkan dengan sendirinya, Allah akan menjabarkan ilmunya dengan sendirinya. Nah, inilah yang dikatakan mursyid rohani kita. Allah akan memperlihatkan dalam satu kejadian, mungkin melalui mimpi, mungkin melalui sesuatu yang terjadi, atau melalui sesuatu yang kita pandang. Jadi tidak usah lagi sahabat beriman, ikuti Dia. Inilah ihdina siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Zahirmu itu adalah jalannya. Yang lurus itu di dalam dirimu. Ikuti Dia. Jangan duakan Dia. Jangan bohongin Dia. Ya. Makanya kalau orang yang sudah mampu tidak membohongi dirinya sendiri, itu orang yang sudah belajar berjalan kepada
jalannya Allah. Orang yang sudah tidak mampu lagi artinya menyalahkan dirinya sendiri, berarti orang itu sudah tidak sudah mulai berjalan di jalannya Allah. Tidak lagi artinya tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri, tidak menyalahkan lagi orang lain, tidak lagi membohongi dirinya sendiri, berarti tidak lagi membohongi orang lain. Itulah sudah mulai belajar tuh, berjalan untuk kembali tuh. Iya, hanya pandang memandang. Makanya zuhir kita, makanya pandangan kita ini menyaksikan terus tuh, menyaksikan perjalanan Allah tuh di dunia itu. Dia menyaksikan pandangannya nih, dia menyaksikan sifat keinsanannya kepada manusia. Dia berjalan di atas bumi, makanya dia tahu tuh orang ini dia membawa keakuanku apa enggak, dia tahu. Ya kenapa? Di dalam dirinya juga itu, di dalam diri kita itu, nyawa bagi kita adalah dirinya juga, dirinya yang dijadikan, dirinya yang dihembuskan. Makanya dia tahu apa yang terbesit dalam hatimu, dia tahu apa yang di luar dari diri, dia tahu. Makanya dia saksi tuh, makanya yang dikatakan bersaksi itu dia menyaksikan tuh apa yang kamu lakukan di atas dunia. Iya, sama halnya ikan cari air. Ikan itu tidak pernah merasa mengatakan dirinya basah. Mereka tidak mengatakan dirinya bahwa saya ini ada di air. Karena apa? Yang meliputi mereka adalah kehidupan. Yang meliputi dirinya macam diri kita ini, yang meliputi rongga diri kita ini adalah nyawa, sehingga kita bisa bergerak di situ, bisa bertingkah. Nah, ini sudah kita berjumpa dengan Allah nih, sudah berjumpa, tinggal bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita. Dari langit pertama, pelan-pelan kita mulai naik lagi langit kedua, naik langit ketiga, naik langit keempat, naik langit kelima, keenam, sampai wajahatu wajihiyya lazi fataraka samawat. Hanya tujuh sifat Allah di kepala kita sebagai sifat ma'ani, ya. Nah, kalau kita ini menjalankan dengan baik, sahabat beriman, kita menjalankan dengan artinya tidak merasa, artinya kita yang memandang di sisi keakuan kita tidak merasa memiliki. Inilah yang dikatakan orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa membawa gerakannya sampai kepada Allah. Orang-orang yang gerakannya benar, orang-orang yang ibadahnya benar, ya. Hanya jalankan tujuh sifat Allah dalam diri kita, jangan kita merasa memiliki dengan keakuan kita. Apa? Nah, dia adalah kodrat, iradat, samar, basar, kalam, ayat, semuanya. Yang memandang, yang melihat, yang berbicara, dia yang mendengar, dia yang bergerak, dia yang afal, yang dia pikir, pokoknya semua apa dalam diri kita. Kita kuasakan dia di dalam diri kita. Biarkan dia menguasai diri kita, biarkan dia yang mengontrol diri kita. Kita serahkan kepada dirinya. Inilah yang dikatakan penguasa manusia atau rajanya manusia. Tapi kalau masih keakuan kita masih menebal, ya, sehingga kekuasaan sebagai aras dan kursinya tadi, dalam artinya lalu melumpuhkan, sehingga keakuan kita menebal, sehingga apa yang suci dalam diri kita, apa yang hak menjadi bagi-bagi kita. Itulah orang-orang yang celaka. Makanya kalau kita sudah mengenal diri kita, nah, nanti diri kita ini yang akan menjemput. Nggak mutar-mutar tuh. Saat dia datang, assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirimu itu yang kamu pandang. Bagaimana, sudah siap? Siap.
Oke ya. Jam sekian, hari sekian, detik sekian, saya akan keluar dari dirimu. Oke, siap. Udah tahu kita. Kenapa? Udah kenal. Ajal pun dia bagi tahu. Ajal pun dia beritahu. Ya, udah kenal. Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, siap? Siap. Ya, mungkin sebatas ini ya. Saya akan keluar dari dirimu. Iya. Sudah siap? Siap. Makanya mayat itu dia memeluk, ya, artinya dia berpangku tangan memeluk dadanya. Artinya di situ si wujud ini, artinya Zohir ini dia memeluk diri yang keluar tadi. Kasihan artinya Zohir, sahabat. Dia memeluk Zohirnya, rindu kangen dengan Zohirnya, karena di dunia tidak buta, ya, untuk memandangnya. Meluk dia sampai di liang lahat, tetap meluk dia. Makanya sama halnya juga dengan sholat itu, sholat di situ. Makanya ya di situlah, dalam sholat itulah dia artinya memberadakan kita masih sebelum mati. Tapi kalau kita meyakini Tuhan di luar diri kita, kita meyakini, mengimani Tuhan di luar diri kita, yang akan datang, yang ada di luar diri kita. Entah itu jin, entah itu jin setan, atau kayak gimana bentuknya, yang keluar dari diri kita, yang keluar. Akhirnya gentayangan. Iya, sehingga kita kayak berputar-putar dalam sakaratul mautnya. Mungkin kita melotot, mungkin kita ngos-ngosan kayak gimana, sahabat beriman. Pokoknya azab Allah itu nyata. Tapi kalau diri kita sudah kenal, ya akan datang dengan dokarnya, sahabat iman. Ya akan datang dengan keretanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu diri kita, itu sahabat beriman, diri kita. Itulah diri sejati kita yang datang menjemput. Bukan yang lain. Itulah yang menguasai kita tadi. Itulah yang membuat kita tertawa. Itulah yang membuat kita bergerak. Itulah yang membuat kita makan, minum. Itulah dia. Alhamdulillah. Kata Bang Idris datang dari Nur kembali ke Nur. Subhanallah. Mungkin Bang hamba Allah lagi minum. Apa ada tamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada batin yang disebut dengan aku. Ya. Jadi kita wajib artinya meningkatkan iman kita, iman tauhid kita, apalagi mengenai wujud pada ketuhanan. Karena kalau kita kaji Tuhan, tentang Tuhan, di belakangnya masih ada sebuah laksana dinamakan aku. Jadi di balik aku ada laksana yang bernama ada. Nah, ini adalah riwayat diri. Jadi kalau kita sudah berkodrat isim, Allahu Akbar, datanglah kita, ya, karena dia memanggil isimnya. Nah, di dalam isim ada domir yang akan sirna luput di dalam ketunggalannya. Jadi kita tingkatkan dari asma ke ismi, dari ismi ke isim. Kita tingkatkan pemahamannya, ya. Artinya kodrat ketuhanan itu masih ada saja yang tinggal di luar diri kita. Seperti apa? Malaikat Allah masih ada di luar diri kita. Jin dan setan makhluknya Allah masih ada di luar diri kita. Tentang bagaimana tentang apa namanya Al-Mahdi masih ada di luar diri kita. Ya, bagaimana Dajjal masih ada di luar diri kita. Ya, ini kan sebenarnya tingkat-tingkat artinya menyadarkan kita dalam kesadaran. Ya. Nah,
Jadi wabi amfusikum afala tubsirun. Semua ada di dalam dirimu. Kenapa engkau tidak berpikir, kata Allah ya? Kenapa engkau tidak melihat? Inilah dikatakan peningkatan iman. Kalau isim kita masih berbentuk pada tulisan sahabat beriman yang saya katakan tadi, Allah menjadikan Tuhan, ya. Lafaz Allah alif lam lam ha dijadikan Tuhan sahabat beriman ya. Berbentuk pada tulisan, ya. Pada Alkitab, itu kauli, itu masih tingkat kauli yang jatuh kepada Al-Quran, ya, jatuh kepada tulisan, ya. Yang jatuh dalam diri namanya kauni, ya. Bagaimana asma tadi yang Allah tadi artinya sudah lebur di dalam diri kita. Dalam diri kita, diri yang yaitu nyawa bagi diri kita sudah mewujud menjadi zohir dan menjadi zohir bagi kita. Yang jatuh kepada alam namanya kalam. Kalau bersifat kejadian, sementara kauli bersifat tanda. Kauli bersifat rasa, itu yang jatuh ke dalam diri. Jadi kita tingkatkan iman kita karena sandaran dari kalam alif lam lam ha itu terwujud pada wujudnya diri, bukan di luar diri, ya. Terwujud pada wujudnya diri kita, bukan di pohon, bukan di batu, ya. Tumpangan nyawa adalah alif sahabat beriman, alif wujud pada nyawa, ya. Belum lam asma zohir dan batin, dan ha pada hayat dan gerak. Ini sangat jelas penempatannya sahabat beriman. Maka dikatakan awaludin marifatullah, awal agama itu mengenal alif lam lam ha. Berarti nama Allah ini yang harus betul-betul menjadi patokan iman, ya. Nama Allah inilah yang menjadi dasar awal kebertuhanan seorang, ya. Awal agama itu mengenal Allah, tapi kalau nama artinya ditinggalkan dari pencarian dalam sejarah, kita mencari dalam riwayat perjalanan Nabi, sahabat-sahabat, itu tidak akan kita menemuinya, karena itu bukan sebuah perjalanan wujud Tuhan, ya. Karena perjalanan wujud Tuhan itu yang dikatakan ihdina sirotol mustaqim, ya. Di diri rahasia nas itu manusia, sirot itu tersirat, mustaqim itu Allah. Manusia itu adalah jalan tersirat menuju Allah. Mana yang tersirot? Cari setelah mayat itu dikuburkan sahabat beriman. Kemana yang lain? Kemana yang selalu berbicara? Mana yang ngopi tadi, yang merokok tadi? Mana? Yang itu aku Bang Yuda yang merokok dan ngopi. Iya, alhamdulillah. Halo. Ini kalau apa namanya ada kata-kata gini tuh bener nggak kira-kira Bang Yuda? Muhammad zohirku, Allah ruhku, Adam rupaku, itu benar itu Bang Yuda? Bagaimana tadi Bang Sutris? Muhammad Muhammad jasadku, Iya. Allah ruhku, terus Adam rupaku. Allah kan bukan ruh, ya. Ya. Allah itu bukan ruh, ya. Allah bukan ruh, Allah bukan nur, Allah bukan cahaya, ya. Allah bukan artinya tidak berupa apa-apa, bukan nur, bukan cahaya, bukan zat, bukan apa, ya. Alan udah pinter, Alan itu salah kata Bang Alan. Siap Bang. Allah asmaku, ya. Allah namaku, ya. Allah namaku. Nah, ini yang dikatakan asma, ya. Wujudku Muhammad, makanya dikatakan Rasulullah. Ditulis Bang Dres, ditulis Bang Dres. Iya mau dari depan ini lupa. Allah namaku berarti asma, ya. Allah namaku berarti asma. Wujudku Muhammad berarti Rasulullah, ya, ruhani bagi kita atau nyawa bagi kita. Nah, itu yang dikatakan Muhammad, makanya dikatakan yang hidup itu semua Muhammad, ya. Nah, yang nyawa-nyawa itu Muhammad semua. Nah, wujudku Muhammad atau Rasulullah, makanya dikatakan dia Ruhul Azoma, Rasulullah atau utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sendiri yang menyelamatkan, ya. Rasulullah. Nah, wujudku Muhammad, namaku Allah, wujudku Muhammad. Yang zohiri ini siapa? Nah, itu ya. Yang udah kelihatan ini siapa? Bang Sutris. Siap. Asma boleh, yang zahir itu boleh.
Hafal boleh. Jadi yang terlihat berbeda dengan yang tersirat. Makanya meskipun itu dalam bentuk wujud yang sama, tapi hanya satu keimanan berbeda dalam melihat. Ya, ilmu berbeda dalam melihat, syariat berbeda bentuk terlihat, hakikat berbeda bentuk rasa, dan marifat adalah yang datang dalam wujud perbedaan. Ya, harus kita sampai ke situ para hadirin sahabat beriman. Tetapi kesempurnaan Tuhan makin mengerucut karena kita berbangga dengan perbuatan ibadah yang banyak, mengumpul-ngumpul pahala. Ya, seakan-akan Allah menjadi sebuah perantara dengan sementara iman ke Tuhan semakin mengerucut. Ibarat sabun terkena air sahabat beriman. Kenapa? Kekuasaan sudah jatuh pada tangan kemanusiaan. Akhirnya agama nyata, Tuhan tidak nyata. Agama jadi Tuhan, Tuhan jadi sebutan. Karena mengagungkan tulisan melebihi segalanya. Kalau kita sudah bisa mengimani tulisan, ada apa di balik alif lam lam ha itu sebenarnya? Ya, bukankah di awal juz amma atau juz itu diri atau umat? Ya, amma itu kitab, awalnya alif belakangnya ha. Ya Allah, bukankah itu ma'rifat? Pedomannya juz manusia pencariannya adalah diri kita. Kalau kita mampu merubah wujud dari tulisan, kalau untuk mengimani diri ismi aja kita sudah bisa imani sahabat beriman. Ismi itu nama Tuhan, namanya Allah. Contoh sekarang kita orang kenapa dipanggil manusia? Padahal digolongkan manusia, manusia itu dipanggil lagi namanya. Nah, sekarang ada Tuhan bernama Allah. Apakah Tuhan itu asma Allah? Ya. Apakah Tuhan itu yang tulisan itu? Nah, tapi kalau Tuhan yang bernama Allah, hati ini dipanggil dengan nama Allah, betul. Yang terlihat kodratnya Muhammad dan berupa-rupa pada Adam, itu iman. Ya. Karena dia tidak mau bersentuhan dengan apa-apa. Waalaikumsalam. Lanjutkan bang bawah. Jadi tak bisa syahadat kecuali sahadianya. Sahadia adalah perantara. Wujud pada Adam berkodrat pada Muhammad. Tersembunyi pada dalam nyawa. Itu adalah hakikat. Alif lam lam ha menyembunyikan tiga perkara. Kasro alif dikatakan dengan kodratnya adalah satu. Lam tiga. Artinya di situ satu enam lima ya. Lam tiga. Ha adalah satu atau ihsan. 165. Iman, Islam, ihsan. Ya. Satu adalah ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. 5 kali 6 sama dengan 30 adalah juz. Dan ayatnya terhimpun dalam diri. Ya. Kenapa kita tidak keluar dari asma? Dari tulisan itu sahabat beriman untuk mengimaninya. Ya. Naikkan keimanan sehingga wujud tulisan itu sudah menjadi artinya sudah menjadi artinya berupa diri kita. Ya. Yang diri yang atau usulnya atau usulnya dunia ini adalah diri, si wujud an dan si wujud am itu zohir batinnya ayam karazia dan ayam sabita. Yang disebut satu wujud itu dinamakan diri amin. Diri min diriku al-haq itu adalah kebenarannya yang paling benar dan diri itu yang benar adalah diriku al-haq, maka disebut dengan min. Makanya kalau dia mewujud pada alam disebut dengan robil alamin dalam rangka rahmatan lil alamin, yaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mewujudnya. Lalu Tuhan artinya di situ artinya Tuhan sudah menjadi diri dan asma Allah tadi alif lam lam ha berkodrat akan nama. Satu kepada nama. Ya. Makanya namaku Allah, wujudku Muhammad yang kelihatan ini adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Amin. Itu Bang Tres, dengerin. Bang Tres. Iya. Iya Bu nih.
Lanjut Bang. Piye? Lanjut Pak Guru. Lagi Pak Guru. Itu kata orang-orang aku lihat dia itu ada nama-nama ruh itu apa itu? Ini Bang Yuda. Pusing pala ini. Ya, 7 ruh ya. Nama-nama ya, ada nama-nama. Itu kalau kita masuk dalam apa? Dalam kaji Nur Muhammad tuh. Ya. Kalau kita masuk dalam kaji Nur Muhammad, ya, dalam kode Rasulullah itu kita harus mengetahui nama-nama ruh itu. Ya. 7 ruh sehingga menjadikan 7 kepala langit dan bumi. Ya. Dalam diri kita. Ya. Sehingga terjadilah 7 sebagai angka keramat bagi Islam. Ya, 7 kali tawaf, 7 tingkat kesadaran, 7 al-fatihah, 7 semua. Dan ada yang mengawasi dalam 7 ruh ini yang disebut dengan ruh jofi atau ruh yang menguasai. Sehingga ruh ini berkehendak, sehingga ruh ini berkuasa. Ada ruh kulit bagi kita, ada ruh tulang bagi kita, ya, semua ada ruhnya. Sehingga ruh inilah yang dikatakan batasan atau yang dikatakan ruhi atau yang dikatakan makhluk. Ya. Ruhi atau yang dikatakan makhluk, tapi mereka bergerak karena ada yang menggerakkan, yaitu afalnya Allah atau yang meliputi mereka sehingga mereka ini bergerak, ya. Sehingga mereka ini hayat. Nama-nama ruh itu ya ada seperti yang dikatakan ruh hawani, ya, ruh nabati, ada ruh idofi, ya, macam-macam ruh, ya. Itu ini apa bener-bener ada namanya itu Bang Syekh yang si Pulan gitu, maksudnya Bang Yuda. Gak tahu sih di TV sebelah. Ya sebenarnya itu cuma pemahaman sebenarnya ya. Oh, siap. Cuma artinya mungkin tingkat pembicaraannya ya, artinya makom tingkat pembicaraannya itu di mana dulu ya. Kalau kita sudah masuk dalam tingkat macam wujud rasa ya, berarti kita di sini tingkat marifat ya. Itu udah nggak lagi, artinya ruh itu, artinya nama-nama ruh itu udah nggak ada, makanya tentang bagaimana Nur Muhammad itu udah nggak ada. Oh, siap. Hanya mengatakan tentang wujud ya, mengatakan tentang wujud sir, ya, atau batin, ya, asal usul kejadian manusia itu sendiri. Siap. Alhamdulillah. Yang masih lama Bun. Kurang 5 Tumben. menit lagi. Aduh, tumben malam ini nih banyak pertanyaan. Fana itu apa itu Bang Yuda? Satu lagi lah, pendek itu kayaknya. Fana itu sebenarnya fana itu yang saya katakan tadi. Kalau kita mau fana itu, kalau kita mau bako itu, Dunia kalau itu kita mau, fana. ya kalau kita mau berdiri di bilahnya Allah, ya lumpuhkan itu keakuan biar kita fana. Tiada. Nah, tiada itu. Ingat yang Zohir ini makmum, ya. Yang Zohir makmum. Siap. Dan jadi jangan nakal-nakal, dah diem aja. Makanya kalau dalam pemahaman Fitri ya, kalau masih dalam pemahaman tentang dalam lingkungan agama, dalam lingkungan iman, ya masih disebut-sebutkan tentang nama-nama ruh itu masih dalam lingkungan iman atau yang dikatakan hakikat. Naik lagi, dikit lagi, udah makrifat. Naik lagi kita sudah di Jangan diam di situ. Naik dong bako. kalau kita mau mengkaji asal usul kejadian diri, berarti kita mengkaji tentang Rasulullah. Karena Rasulullah ini asal usul kejadian, ya. Asal usul kejadian manusia itu ada karena nyawa ini ada. Makanya dikatakan kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Ya, akan kujadikan langit dan bumi ini. Nah, inilah nyawa, artinya asal usul kejadian manusia. Ya.
Kenapa disebut kodrat? Karena kodrat itu artinya dari sononya memang manusia itu lahir dengan nyawanya. Makanya dikatakan kodrat. Makomnya di mana? Makomnya ya di dalam diri kita sebagai rasa bagi kita. Itu makom. Berkah selalu Bang Cinggu. Makanya kalau Bang Susi semua fana ya lumpuhkan keakuan di diri kita. Lumpuhkan rasa sombong ya. La haula wala quwata. Hanya Allah yang maha berilmu, hanya Allah yang maha kuat, hanya Allah yang maha melihat, hanya Allah yang maha pemberi, hanya Allah yang maha segalanya. Allah memiliki. Kalau Sebenarnya Allah itu memiliki bertanya 3000 nama. masih ada itu. Kalau Bang Chris tanya masih ada. Enggak ada habis. Lanjut Bang. Hamba Allah silakan. Nggak usah lagi kita pemahaman ini sudah naik ya, sudah naik makom kita, nggak usah lagi kita turun ke bawah, Bang Fikri ya. Siap, Ya. siap. Kita bagaimana Penasaran aja ke TV sebelah. ya. Saya pernah naik di room sebelah itu, aduh. Terkontaminasi, makanya jangan Jadi enggak, lulus. enggak apa yang Bang Yuda sampein itu kan enggak semata-mata saya ini dulu kan, ya namanya nih pura-pura ya kan, intel cari yang lain kan. Jadi 1 2 3 4 5 sampai 10 guru pun sama Bang Yuda yang disampein ini kan gitu. Nah, ini kata Nes. Iya. Itu pura-pura ini yang di bawah. Aku jawab di bawah itu. Pura-pura dia katanya tak mampu fana jika ada kekasih Allah anak istri. Allah. Ini Allah nanti Allah jadikan suatu kebaikan nanti. Bohong dia. Dia pakai akun lain. Tadi akunnya tadi tak ini. Jadi belum jadi pakai ini tuh akun. apa namanya sahabat beriman yang lainnya ini saya kan kalau nggak percaya boleh di apa namanya carilah ke TV A B C D E F G kan gitu yang Bang Yuda sampein sama semua nggak ada yang pisah sedikit pun karena emang bener di situ posisinya loh kayak gitu. Iya. Iya Bang Yuda. Saya banyak Bang Yuda. Dari Buya Rusfi. Buya, ya Buya Rusfi, Gus Mukhlason gitu kan. Dan guru-guru yang lainnya semua. Apalagi kayak Bunda Nepi kan 12 guru. Allah. Iya. Masya Allah. Ya ini Masya Allah. tambahan satu Bang hamba Allah ya kan kalau kemarin saya nggak mau Iya. orang itu maksa dulu saya dimasukin grup saya bilang lah dia mati aja belum masukin saya saya mau tuh gurunya yang udah mati. Itu kenapa tuh Bang Jana? Jangan berhenti di titik Nur Muhammad. Masya Allah. Dirimu untuk Bang Tri. Siap Kak Jana. Insya Allah. Kita semuanya makmum Bang Gege tenang saja. Oh iya tadi Bang Geget nanya tadi. Itu. Iya Bang Geget. Assalamualaikum katanya gitu tadi. Silakan Bang hamba Allah besok dilanjut lagi ya. Mohon maaf. Oh iya, Lanjut 9. iya. Berkah selalu Bang hamba Allah. Amin. Semoga jangan bosan-bosan dimarahin hostnya. Di telepon. Artinya tadi, iya, artinya memang artinya ya. Kenapa ya sahabat beriman? Artinya di sini saya tidak merasa benar ya, tidak saya merasa artinya saya yang benar, saya yang beriman. Tapi di sini memang sudah kewajiban saya yang bagaimana ya, kita sudah artinya dijazakan oleh mursyid ya, artinya bagaimana yang kita sudah alami, artinya kita menyampaikan. Kalau kita memang menjadi pesuruh Allah, artinya bagaimana kita, artinya ya begini kita menjalankan, artinya tidak bukan bersama walaupun kita dimaki, walaupun kita dicaci ya kita maju terus sahabat berimannya. Karena memang dalam Islam itu lingkungannya wajib ya, kali kita memberitahu itu wajib. Ya, karena dalam hadisnya mengatakannya beritahulah aku walaupun itu satu ayat. Begitupun juga dalam Al-Quran mengatakan ya, jika ada orang-orang yang berilmu, ya lapangkanlah. Artinya bagaimana kita melampangkan. Kalau orang-orang yang berilmu mengatakan berdiri, ya kita berdiri. Karena mereka itu artinya bagaimana Allah nanti akan memberikan
kesamaan derajat dan pahala itu dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mendengar. Oh. Jadi kayak hari Minggu inilah Bang Yuda. Maju terus pantang mundur. Merdeka. Kemarin kan hakikat-hakikatnya kan sudah kita sudah ya lewat ya. Sekarang kita sudah masuk dalam beberapa minggu ini tentang marifat. Nanti yang lain-lain tuh itu pada bosan. Nanti kapan jumpa Tuhannya nih? Ini aja terus pemahamannya. Allah. Ada kata bosan sampai masuk liang lahat. Atau kecil. Iya, benar Bang Oji. Insya Allah nanti kalau Bang Hamba lu ada waktu, moga akhir tahun ini ke Jakarta silahkan, nanti aku ada kasihnya insya Allah. Nanti. Bikin grup itulah benda itu. Iya. Nanti izin bikin grup ya Mana Bang. itunya Abang Yuda? Filenya belum ada ya. Opo meneh itu Bang Oh, Alan. pemenang Bang Alan iki. Saya kan minta file, katanya bisa apa ya? Belum selesai, sabar. Ini ai Bang Alan iki. Katanya kasihan sama Alan mabuk terus. Gimana ini? Oh iya ya. Ya nanti saya berikan. Insya Allah. Nanti paling lambat itu November Alan, tenang saja. Takut bosan dari Bang Hambanya sama kita. Ini Nggak ada ketemu bosan. ada aja. Ada 2 hari mereka mabuk, nanya melulu. Satu kalau macam nengok Bang Nek apa ini ya bilangnya kalau keakuan diri saya ya, keakuan yang mungkin saya kayak gimana ya. Tapi kalau saya macam ada gangguan di sini kayak macam jaringan saya atau PLN lepas itu kayak mesin ini saya lihat di situ lagi raih ya. Kayak gimana satu kayak macam merasa bersalah karena kayak gimana ya? Enggak, paling nggak dikasih tahu kita, jadi kita nggak bertanya-tanya gitu. Penduduk muka bumi ini nanya saya jangan tanya, saya semakin sedih ditanya itu. Jadi karena aja tak blokin akhirnya. Saya juga tanya, dia nanya saya gitu. Kita blokin. Kamu jangan tanya ya kalau di sini orangnya nggak ada. Kalau saya sabar saja Bang Hamba. Yang pasti Tuhan mempertemukan. Karena memberikan satu ilmu itu bukan harus Saya kalau Abang Yuda nggak ada, kesempatan saya itu menghafal Tuhan itu. kesempatan mencatat ulang. Nanti Aneh-aneh ini kayak emisinya agak aneh. Begitupun jaringannya agak aneh-aneh ya. jadi anak Bang Hamba Allah ini banyak gitu. DM ke sini, jadi saya semakin sedih. Insya Allah berkah semuanya. Bismillah. Karena Allah. Pokoknya Bang Hamba begitu ketemu Bang Hamba yang lain udah males, kecuali ya senior kayak Buya Ruspi ya boleh lah, tapi akun-akun lain itu yang banyak udah males, nggak sama. Kelihatan tuh yang rindu semua itu pasti ada di PT-nya itu. Iya, Iya, saya panggil lelek doang, mau nanya kabar. utama Mati di aja. ilmunya. Assalamualaikum Abah Haris. Abah Haris. Salam Tuan Guru. Sehat Tuan Guru? Masya Allah. Alhamdulillah Abah bagaimana, sehat enggak? Alhamdulillah masih diizinkan sehat. Alhamdulillah. Bang Barias. Bangun. Minta tips agar diri ini tidak dijadikan rumah jin atau golongan setan. Monitor. Iya, menyimak selalu. Silakan Bang Hamba jawab ini. Mau jawab silakan. Minta tips agar diri tidak dijadikan rumah jin atau golongan setan. Ya makanya saya bilangkan dari awal, kehidupan kita ini jangan kita bawa kehidupan kita dalam kehidupan makhluk. Ya. Nah, apa kehidupan makhluk di dalam diri kita? Ya kita pandang semua dunia. Apa yang kita pandang adalah dunia. Ya, mungkin kita pandang istri kita adalah dunia, ya, rumah kita adalah dunia.
Sehingga muncullah di kalam-kalam kita ini bahwa sesungguhnya aku inilah artinya ciptaan, ya. Inilah artinya satu perkataan yang artinya kita menurunkan marwah diri kita, ya. Padahal Allah artinya menjadikan kita dengan kun fayakun, tapi kita mendirikan, artinya menjatuhkan marwah diri kita. Saya adalah tempatnya salah, saya adalah tempatnya artinya bodoh, saya adalah tempatnya maksiat kayak gimana. Ini artinya jin-jin ini para artinya setan-setan ini suka dengan kalam-kalam itu, sahabat beriman, ya. Suka sekali. Ya, karena udah tahu tuh, ya. Ini yang artinya yang kedekatan dengan Allah itu artinya orang-orang ini nih. Kedekatan dengan Allah artinya tidak dekat, ya, jauh, ya. Artinya orang-orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Allah. Jadi jangan kita memandang artinya apa yang ada di sekeliling kita adalah dunia. Jangan kita membawa diri kita ini dalam artinya kehidupan makhluk. Kita ini sebenarnya artinya wujudnya kesempurnaan Allah itu, ya. Wujud kesempurnaan Allah. Jadi kita membawa sifat-sifatnya Allah, biar artinya apa yang ada dalam diri kita tentang jin setan dalam diri kita, ya. Artinya tidak mampu menempat kolbu-kolbu kita ini, menempati hati-hati kita ini. Hanyalah Allah itu yang mampu menempati. Makanya Allah berkatakan, saya hanya artinya berdiam di kolbunya orang-orang yang mukminin. Artinya orang artinya kolbu-kolbu yang bisa ditempati. Kalau artinya kolbu orang-orang artinya kolbu yang Allah yang bisa tempati adalah kolbu-kolbu orang yang mukminin, orang-orang yang bersih. Ya, bukan bersih berarti artinya bersih dari zahirnya, tidak, dari bersih dari batinnya. Sesungguhnya dirinya adalah sudah dikuasai oleh Allah tadi. Ragukan, jangankan setan, jangankan iblis, ya. Karena apa? Itu kan makhluknya, sahabat beriman, ya. Makhluk. Sedangkan dia ini artinya dia lebih tinggi daripada kita, ya. Derajatnya dia lebih tinggi daripada manusia, daripada. Kenapa pula kita harus ditundukkan oleh mereka? Seharusnya kita artinya menundukkan. Yang dikatakan jin, setan bagi diri kita ini adalah pikiran dan akal. Inilah yang dikatakan jin dalam diri kita. Kalau jin di luar dari diri kita itu adalah satu pertanda, ya, satu pertanda. Tapi kalau jin yang ada dalam diri kita adalah akal atau yang dikatakan jenius atau logika atau artinya yang sudah dikuasai dengan keakuan diri kita. Dan setan itu adalah pikiran bagi diri kita, yaitu keakuan diri kita. Itulah setan, ya. Setan yang dikatakan tentang apa namanya yang dajjal itu, ya, bagaimana kita artinya hanya membuka mata kita ini dengan mata zahir, tapi tidak pernah melihat dengan mata batin, ya, pada sisi orang. Itu yang dikatakan sifat, artinya sifat dajjal bagi kita. Kita memandang artinya orang-orang ini dengan mata zahir kita. Makanya simbolnya di situ dia cukup hanya memakai mata satu, artinya dia tidak memakai dengan mata batinnya, ya. Jadi jin itu adalah akal kita yang sudah dikuasai oleh keakuan diri kita, sedangkan setan adalah sifat amarah atau pikiran bagi diri kita. Jadi kalau Allah sudah kuasai diri kita, yang dikatakan artinya Robin Nas atau Tuhan yang artinya penguasa manusia, insya Allah semua akan artinya dilindungi, artinya raga kita ini, jasad kita ini akan dilindungi oleh Allah, ya. Dijaga oleh Allah. Makanya kita serahkan kehidupan kita ini kepada Allah, serahkan jasad kita ini, tubuh kita ini, yang menguasai adalah Allah, ya. Yang terlihat hanyalah Allah. Makanya dengan jalan sebagai pemula, sahabat beriman kita, sebagai pemula untuk berjalan di ihdinas siratal mustaqim tadi, di jalan yang lurus, hanya itu dengan syarat bagaimana kita mematikan diri kita. Mematikan diri kita artinya kita terapikan diri kita. Kalau kita ini memang orang yang nggak jujur, apakah kita mampu untuk tidak jujur dalam satu hari? Kalau kita ini orangnya pembohong, apakah kita mampu tidak berbohong dalam satu hari?
Kalau kita mampu tidak berbohong dalam 1 hari, kita naikkan lagi 2 hari. Ya, sampai yang tidak berbohong ini artinya kita tidak tega lagi berbohong sampai kita